Nah, ini aku terus terang ada setujunya, ada nggak setujunya dengan Kasano. Tapi di koran ini juga aku ada yang nggak setuju seperti aku bahas kemarin. Kalau ini dibilang lagi-lagi dia dibilang ada ini defensive masterclass, aku kurang setuju. Karena kalaupun bisa dibilang masterclass itu babak pertama saja yang masterclass, bener-bener nggak berkutik ini Porto. Tapi babak kedua enggak, itu bukan masterclass. Itu benar yang dikatakan Kasano, ada keberuntungannya. Kalau Kasano kan bilang beruntung seolah-olah itu murni keberuntungan, enggak benar juga. Tapi harus kita akui bahwa ada unsur keberuntungannya dan dia masih melecehkan Inzaghi. Inzaghi ngerasa dia hebat karena bisa menembus perempat final dan bisa bikin sejarah. Itu adalah bukti bahwa dia pelatih mediocre. Aku ngeliat ini kayak nggak nyambung, bukan nggak nyambung, agak maksa sih menurutku. Maksudnya kenapa ketika Inzaghi bilang bahwa saya membuat sejarah dengan membawa Inter ke perempat final, itu dibilang sebagai bukti bahwa Inzaghi adalah pelatih mediocre? Karena simpelnya gini, baru sampai perempat final aja udah bangga gitu loh. Pelatih lain dong udah juara baru bangga. Itu kemudian alasan dia juga bahwa dengan bilang bahwa saya sudah mencetak sejarah, ini akan membatasi Inter. Membatasi itu dalam artian sudah puas duluan, sudah gini, jadi motivasinya nggak lagi ada gitu sih katanya. Menurutku ada benernya terutama soal motivasi itu, karena apalagi ini terbukti beberapa kali ketika Inter bermain dalam tekanan, kita main bagus lawan Milan, lawan Napoli, tapi ketika kita relax, malah hasilnya juga relax, Pak. Lawan Bolonya kalah, lawan Spezia juga kalah. Nah, agak jarang banget, bukan agak ya, tapi jarang banget aku setuju dengan Kasano. Tapi dalam hal ini, ya dia benar bahwa sebagian saja ya ada unsur keberuntungannya kita bisa lewati dari Porto. Ditambah juga pemain Porto ada yang baru habis cedera, kemudian Otavio juga kena kartu merah kan di pertandingan pertama. Jadi ya betul, aku selalu bilang aku selalu berusaha objektif, tapi di sisi lain ya tetap ini bukan murni keberuntungan, karena yang bikin kita bisa lolos adalah kita bermain dengan sangat baik di pertandingan pertama. Kalau pertandingan pertama kita nggak menang ya sama aja nggak lolos toh. Jadi ya jangan pencapaian itu digitukan, kayak di dismiss begitu saja hanya karena memang ada momen di mana kita mendapatkan keberuntungan. Oke, tapi di sisi lain yang sama sekali nggak modal keberuntungan yaitu Napoli. Itu sangat meyakinkan kemenangannya. Alright, sebagai penutup ini adalah sebuah ulasan yang sangat menarik. Lagi-lagi aku ambil dari Sempre Inter, banyak berita menarik di Sempre Inter saat ini. 5 hal yang bisa dipelajari dari Inter pekan ini. Yang pertama, tentang Inzaghi. Performa Inzaghi musim ini terus terang adalah performa yang membingungkan. Karena kalau kita mau bilang Inzaghi bagus, nggak bisa. Tapi kalau kita bilang jelek, nggak bisa juga. Karena apa? Ya tahu sendiri lah, di saat pertandingan-pertandingan krusial, pertandingan lawan tim lemah, tahu-tahu kalah, tahu-tahu serinya jarang sih. Tapi di saat pertandingan yang hebat banget lawan Napoli menang, kemudian bisa sampai ke perempat final, ini memang sejarah. Jadi ya kita belum bisa sih menilai Inzaghi secara utuh karena ini masih pertengahan musim. Kita lihat sampai di akhir musim bagaimana. Walaupun sampai saat ini aku terus terang masih pro Inzaghi. Masih pro Inzaghi ya. Cuma memang ada beberapa keputusan dia yang aku kurang setuju. Itu satu tentang Inzaghi. Kemudian yang kedua tentang Robin Gosens. Robin Gosens lagi-lagi injury dan anehnya sampai saat ini belum ada kabar, belum ada perkembangan terbaru tentang injurinya. Apakah dia akan segera sembuh ataukah injurinya itu serius? Belum ada kabar sama sekali. Apakah ini adalah injuri yang akan menentukan karirnya Gosens, seperti injurinya Pogba misalnya, atau injurinya Sensi? Sekarang Sensi sudah jadi pemain kelas 2 terus terang aja, padahal dulu dia adalah salah satu bakat terbaik Italia yang
menumbuhkan kecurigaan jangan-jangan Atalanta sudah tahu cederanya Gosens ini cedera yang cukup parah dengan kemungkinan kambuh yang besar. Karena Gosens baru saja mulai menemukan ritme permainannya. Kalau dulu anggaplah 100% saat dia di Atalanta, mungkin sekarang itu dia sudah ada di 80 atau 85%. Tahu cedera lagi, Pak. Karena aku sempat dulu bilang kan, untuk sekelas Gosens, Inter berhasil membeli dia 30-an juta, itu murah banget. Jangan-jangan ini sebabnya. Aduh, gila guys. Kemudian yang ketiga adalah konundrum Francesco Acerbi. Kawan-kawan pasti ingat Acerbi datang ke Inter, hampir semua mengejek. Apaan ini kok datangin pemain kayak gini? Tahu-tahu Acerbi menjadi salah satu pilar paling penting di lini pertahanan Inter, yang bahkan mungkin tampil lebih baik daripada De Vrij musim lalu. Kalau dibandingkan dengan De Vrij musim ini, ya jelas Acerbi lebih bagus. Tapi kalau bandingkan dengan De Vrij musim lalu, mungkin lebih bagus Acerbi. Wow, ini sih aku sendiri terkejut. Aku berkali-kali bilang Acerbi ini untuk menggantikan Ranocchia, ini namanya sudah upgrade. Tapi tahu De Vrij pun dilibas sama dia. Hebat dong. Sorry. Nah, yang terakhir adalah first hurdle of a tough period navigated nicely. Halangan pertama untuk sebuah periode yang susah bisa dilewati dengan baik. Maksudnya Inter lolos ke perempat final, walaupun kalau dibilang bagus ya enggak juga karena kita sempat kalah lawan Spezia kan. Cuma habis ini Inter harus bersiap untuk menghadapi badai. Ketemu Fiorentina, ketemu Juventus 2 kali di Coppa dan di di Liga. Ini benar-benar sebuah ujian besar. Jadi ya kalau Inter gagal meraih poin sempurna, suara-suara soal Inzaghi out, Suning out, ngomin out ini akan tambah wah menggelora. Tapi aku sementara ini masih prefer Inzaghi stay. Oh, ada yang lewat lagi satu, bro. Samir Handanovic must never start over Andre Onana again. Ini kelihatan banget terutama di pertandingan lawan Porto. Clean sheet dan salah satu aktor yang bisa mengamankan itu adalah Onana. Kalau itu bukan Handanovic, minimal banget 1 gol itu sudah bersarang. Minimal loh ya. Kalau normalnya mungkin 2 gol itu sudah kebobolan kita. Karena begini, aku memang bilang bahwa gol Inter saat kebobolan lawan Spezia itu bukan sepenuhnya kesalahan Handanovic. Tapi, nah ini yang perlu digarisbawahi ini adalah tema yang berulang. Ibaratnya gini, kalau kamu sekali kebobolan, oke, mungkin bukan kesalahanmu. Tapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, terus-terusan, tidak mungkin kamu tidak ada kontribusi kesalahan. Dan ya satu yang paling bisa dilihat adalah kejelian Onana dalam mengorganisir lini pertahanan. Bagaimana dia memberi komando, Acerbi sana, atau dia suruh Bastoni pressing, atau cut the passing lane, tutupi jalur umpannya, atau bahkan sesimpel bagaimana Onana keluar dari sarangnya meninju crossing, memotong crossing. Itu sih. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan lagi untuk Handanovic untuk diberikan start. Bahkan ini malah bisa menghancurkan legacy yang sudah ditinggalkan oleh Handanovic. Karena terus terang saja, Handanovic dulu itu adalah salah satu pahlawan Inter, salah satu performer terbaik Inter ketika Inter memasuki masa kegelapan. Mungkin dia salah satu bintangnya Inter ya bersama Icardi. Tapi sekarang banyak orang yang mulai benci sama Handanovic karena apa? Karena dia gagal perform. Mending gak usah lah dimainkan supaya tidak ada benturan antara Handa dengan fans. Gitu sih kalau menurut kawan-kawan gimana? Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi.
Inter Milan,